レビーちゃんとフリードは私についてきて。ギルドの図書館でその魔法を探す。壊せなかった絆の魔法。絶対防御魔法。フェアリーテール三大魔法の一つ。ホーリーレイ。これが俺たちの全魔力。大陸上の魔導士の魔力。フェアリースフィア。Oke guys, kembali lagi bersama Ginosis dalam pembahasan alur cerita anime Fairy Tail ke part 75 alias part terakhir ini nih. Waduh, udah terakhir aja ternyata ya. Nggak kerasa Fairy Tail kita udah bahas selama 5 bulan terakhir. Waduh, siapa nih yang ngikutin dari pertama? Coba acungin tangannya. Tapi meskipun terakhir, part ini justru akan menjadi puncak dari segala puncak pertualangan Natsu dalam menghentikan si pembasmi umat manusia, Sang Raja Naga Agnologia. Nah, penasaran bagaimana akhir dari cerita petualangan Natsu dan kawan-kawan mengalahkan Agnologia? Sebelumnya kita rekap sebentar ya highlight cerita di part sebelumnya. Jadi di part sebelumnya salah satu musuh besar Fairy Tail, Zeref Draknil alias penyihir kegelapan abadi sekaligus Kaisar Spriggan 12 telah berhasil dikalahkan oleh iblis buatan sendiri, END. Atau tidak lain adalah Natsu Draknil, adiknya yang telah dibangkitkan dari kematian. Zeref dikalahkan oleh Natsu dan Mavis melenyapkannya dengan kutukan Angseram kembali. Dan di saat yang bersamaan kutukan keabadian milik Zeref juga melenyapkan Mavis sehingga dua makhluk abadi itu juga sama-sama terbunuh oleh cinta mereka masing-masing. Tapi ternyata masalah belum sampai selesai di situ saja, karena Agnologia sebelumnya telah dijebak ke dalam jurang waktu dengan pengorbanan nyawa Anna, Hatfilia, dan Ichia, malah memakan jurang waktu tersebut hingga mendapatkan kekuatan luar biasa untuk mengendalikan waktu. Karena kekuatan yang begitu besar, tubuh fisik dan jiwa Agnologia terpisah di mana tubuh fisiknya sedang mengamuk di Magnolia dan menghancurkan seisi benua. Sementara jiwanya masih terperangkap di dalam jurang waktu dan menculik para Dragon Slayer untuk mendapatkan kekuatan mereka. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk pembahasan alur cerita anime part terakhir, part 75. Kuy! Ketujuh Dragon Slayer telah terbebas dari kristal sirkulasi waktu yang dibuat Agnologia dan bersama-sama menyerang Agnologia. Meskipun kekuatan mereka seperti jentik-jentik nyamuk bagi Agnologia, tapi dengan bantuan sihir peningkatan kekuatan fisik dari Dragon Slayer Naga Langit Wendy, kekuatan sihir Squad Dragon Slayer pun dapat meningkat. Sementara itu di Magnolia, seluruh penyihir benua Isgard berkumpul dan menyusun strategi untuk menahan amukan tubuh fisik Agnologia. Sebanyak apapun penyihir dikerahkan, mereka menyadari tubuh naga Agnologia tidak bisa dikalahkan karena kebal terhadap sihir apapun. Satu-satunya yang bisa mengalahkan wujud fisik Agnologia hanya penyihir yang memiliki kekuatan pembunuh naga. Sementara seluruh Dragon Slayer yang tersisa di dunia ini sudah terperangkap di dalam jurang waktu bersama tubuh jiwa Agnologia. Ketika itu Lucy berpikir mendalam dan menemukan satu cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mengalahkan tubuh naga Agnologia. Cara itu adalah merapalkan Fairy Spear atau sihir ikatan. Sihir milik Mavis yang juga disebut sebagai sihir pelindung mutlak.
Fairy Spear yang pernah menyelamatkan Fairy Tail di Pulau Tenro itu adalah satu-satunya sihir yang tak bisa dihancurkan oleh Agnologia. Jadi Lucy meminta seluruh penyihir dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan pergi ke pelabuhan Hargion untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kapal besar sebagai tempat untuk menjebak Agnologia dengan mabuk kendaraannya. Kelompok kedua akan memancing perhatian Agnologia untuk menuju pelabuhan. Sementara kelompok terakhir yaitu Lucy, Frit, dan Levi yang memiliki pengetahuan sihir lebih akan pergi ke perpustakaan Guild untuk mencari tahu mantra Fairy Spear. レビーちゃんとフリードは私についてきて。ギルドの図書館でその魔法を探す。壊せなかった絆の魔法。絶対防御魔法。フェアリーテール三大魔法の一つ。初代の。俺たちを天狼島で救った。Sabertooth mulai berusaha memancing perhatian naga Agnologia, tapi usaha mereka sulit untuk dilakukan karena gangguan-gangguan sihir semakin tidak bekerja setelah jiwa Agnologia terpisah dari fisiknya. Karena yang sekarang menyerang Magnolia adalah fisik tanpa jiwa dan pikiran, jadi naga Agnologia hanya menggunakan intuisi yang mengarahkan dirinya ke tempat dengan banyak energi sihir. Dengan kata lain, naga Agnologia hanya mengikuti insting untuk menghancurkan semua penyihir di benua Isgard. Karena itulah akhirnya Sabertooth mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat besar sambil terbang menuju pelabuhan untuk memancing Agnologia agar mau mengikuti mereka ke pelabuhan Hargion. Di saat yang sama, Lucy menyerahkan pemecahan mantra Fairy Spear kepada Levi yang lebih pro dalam bidang studi ilmu sihir. Untungnya kecerdasan Levi yang di atas rata-rata dapat membantunya memahami mantra Fairy Spear itu dengan waktu yang sangat mepet. Dengan demikian operasi penangkapan naga Agnologia pun dimulai. Lalu kita kembali lagi kepada jiwa Agnologia dan 7 Dragon Slayer yang masih berada di dalam jurang waktu. Para Dragon Slayer kembali mengumpulkan kekuatan dan serangan terbaik mereka untuk setidaknya sedikit saja melukai Agnologia, tapi dan lagi serangan-serangan mereka hanya menjadi angin lalu untuk Agnologia karena ternyata saat ini sihir pembunuh naga pun tidak mempan terhadap sang Raja Naga. Dengan sedikit saja kekuatan yang dikeluarkan oleh Agnologia, sang Raja Naga sudah berhasil membuat para Dragon Slayer terluka parah. Tapi ketujuh penyihir naga itu tidak menyerah karena mereka bertekad untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa teman-teman mereka. Aduh, Sophie. Tapi ketujuh penyihir naga itu tidak menyerah karena mereka bertekad untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa teman-teman mereka yang sedang menerima amukan Agnologia di luar sana. Lalu kembali lagi pada usaha Sabertooth memancing perhatian naga Agnologia akhirnya membuahkan hasil karena naga tersebut mengikuti mereka dan hampir mencapai pelabuhan yang sudah dipenuhi dengan banyak kapal-kapal besar. Tapi ternyata setelah melihat begitu banyak kapal dikumpulkan di pelabuhan, naga Agnologia yang sebenarnya tidak punya pikiran dan hanya mengandalkan instingnya itu tiba-tiba berhenti dan meledakkan semua kapal itu dengan satu serangan kuat. Bazui, kogeki shikuru zo! 全員伏せろ！全部壊されたのか。Meskipun Agnologia sudah menghancurkan semua kapal yang telah dikumpulkan, Fairy Tail tidak menyerah. Grey dan Leon akan membuat kapal baru dengan sihir penciptaan es keduanya. Beberapa orang akan terus memancing perhatian Agnologia, sementara sisanya akan mengumpulkan kekuatan sihir sambil bergandengan tangan agar ketika Lucy sampai di pelabuhan Fairy Spear bisa langsung dilepaskan. Tak menunggu beberapa lama, Lucy sampai di kota terdekat dengan pelabuhan Hargion dan bergegas merapalkan Fairy Spear. Sementara itu di dalam jurang waktu, para Dragon Slayer masih berusaha sekuat tenaga melawan Agnologia yang masih belum terluka sedikit pun.
ここまでのようだな、ドラゴンども。Serangan berturut-turut yang dilepaskan masih belum berhasil melukai Agnologia. Raja Naga itu masih berambisi membinasakan penyihir naga yang tersisa. Natsu yang masih bisa berdiri mengonfrontasi Agnologia dengan mengatakan seharusnya Raja Naga itu tidak boleh sombong karena sebenarnya dirinya bukanlah seekor naga asli, melainkan dirinya juga Dragon Slayer. Naga-naga asli yang dikenal Natsu adalah makhluk yang sangat kuat dan indah serta baik hati. Hal itu membuat Agnologia semakin emosi karena naga yang dia kenal adalah makhluk kejam yang membakar kota tempat tinggalnya, memakan semua keluarganya tanpa tersisa dan membunuh banyak anak-anak. Karena Agnologia terlihat akan segera menyerang lagi, Wendy menggunakan sihir Enchanto untuk memindahkan seluruh sihir yang tersisa pada masing-masing Dragon Slayer kepada Natsu. Dengan membawa 7 warna naga dalam dirinya, Natsu pun bersiap menyerang Agnologia dengan kekuatan penuh. Grey dan Leon telah berhasil membuat sebuah kapal es besar dan Lucy telah menyelesaikan persiapan ferry spare. Juvia juga segera mengendalikan air laut agar kapal berada pada posisi yang stabil untuk memudahkan proses penangkapan. Setelah semua persiapan selesai, Lucy segera mengaktifkan ferry spare. Tapi ferry spare yang mereka lapalkan tidak berhasil mengekang sang Raja Naga dan Agnologia justru menghancurkan ferry spare. Ternyata energi sihir yang mereka gunakan untuk mengaktifkan ferry spare tidak cukup kuat untuk menahan pergerakan Agnologia. Dan hal itu membuat Lucy menjadi mulai putus asa. Ketika itu Melody datang bersamaan dengan gelang bercahaya keunguan yang sudah terpasang pada setiap penyihir yang ada di benua Isgard. Melody telah menghubungkan semua energi sihir di benua dengan gelang tersebut dan meningkatkan energi ferry spare sehingga sihir pelindung mutlak itu disokong oleh energi yang sangat besar. Sihir ikatan itu menjadi benteng sempurna dan akhirnya bisa menahan fisik tubuh Agnologia. これが俺たちの全魔力、大陸上の魔導士の魔力。フェアリースフィもっとドラゴンの血を我に浴びてよ。なんだあいつ暴走している。もっと血をよこせ。 Berkat kekangan ferry spare pada tubuh fisik Agnologia, ternyata jiwa Agnologia pun mengalami efeknya. Jiwa Agnologia tidak bisa bergerak bebas dan Natsu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyerang Agnologia dengan kekuatan 7 naga yang sudah dia dapatkan. Dengan kerjasama antara seluruh penyihir benua Isgard dan ke-7 Dragon Slayer, akhirnya era kesewenang-wenangan sang Raja Naga Agnologia pun berakhir. Bersamaan dengan hancurnya jiwa Agnologia, tubuh naga Agnologia yang sebelumnya ditahan oleh ferry spare pun ikut hancur. Dan semua orang melonjak kegirangan. Kebahagiaan mereka tidak selesai sampai di situ, karena beberapa saat kemudian retakan waktu kembali muncul dan semua Dragon Slayer bisa kembali pada keluarga dan teman-teman mereka masing-masing.
Setelah kekalahan Zeref dan Agnologia, era yang penuh bahaya dan malapetaka dapat diakhiri. Cerita langsung menuju ke masa depan, di mana Lucy menulis sebuah buku berjudul Pertualangan Iris yang berhasil memenangkan penghargaan penulis baru kayak Muzaleon. Meskipun para pengamat dan jurnalis senang bisa bertemu dengan tokoh-tokoh asli dalam buku Petualangan Iris, tapi mereka cukup terkejut juga dengan tingkah laku anggota Fairy Tail yang super berisik, heboh, binti, absurd. Lucy sendiri senang bisa membagikan perjalanannya pada banyak orang karena buku Petualangan Iris tersebut memuat pertualangan nyata yang dilalui Lucy selama bergabung dengan Fairy Tail. Banyak hal yang telah terjadi setelah pertarungan terakhir mereka melawan dua naga dan penyihir terkuat di dunia. Anna Hedvillian mentap di era sekarang dan menjadi seorang guru SD di desa terpencil. Hubungan antara Gajel dan Levi semakin dekat, bahkan sangat dekat, sampai tahap yang tidak bisa diceritakan dalam pembahasan ini. Kalian paham kan maksudnya? Wendy dan Cururu tetap menjalani hubungan baik dengan Lamia Scale dan selalu menemani Seria mempelajari sihir lagi sedikit demi sedikit. Sabertooth masih melaksanakan kompetisi makan super aneh dan lagi-lagi dimenangkan oleh Minerva. Di Blue Pegasus, Ichiamen memenangkan penghargaan sebagai pria tertampan tahun ini yang nggak tahu penilaiannya didasarkan atas apa. Tapi seluruh anggota Blue Pegasus masih sangat mengagumi ketampanannya. Sementara itu Kagura dan Mermaid Hell menjadi model eksklusif untuk majalah mingguan penyihir. Selain Gajel dan Levi, beberapa hubungan percintaan di dalam Fairy Tail pun juga terus mengalami perkembangan. Misalnya Grey yang semakin menunjukkan perhatian dan ketertarikannya pada Juvia setelah lebih dari 300 episode, terus mencueki gadis hujan tersebut. Elfman dan Evergreen juga masih langgeng sejak Fairy Tail season pertama dan bersikap seperti suami istri. Sementara Gajel, Grey, dan Elfman sudah memiliki pasangan masing-masing. Kita dikejutkan dengan keberadaan laki-laki terharem se-Fairy Tail Raya, yaitu Laxus yang memiliki terlalu banyak kabar kedekatan, mulai dengan Mirigen, Lizana, Kana, hingga ke Frit. Waduh boleh juga. Yang tidak boleh ketinggalan adalah kisah cinta penuh lika-liku Erza dan Jenal. Setelah kontribusinya menyelamatkan Isgar, Jenal diberikan pengampunan oleh Putri Hisui yang telah dinobatkan sebagai ratu. Selain memberi pengampunan pada Crime Exorcist, Ratu Hisui juga berusaha memperbaiki hubungan diplomatik dengan kerajaan Alferes. Setelah pengampunan Crime Sorcier, Jalal bisa tinggal di benua Isgar dan sejak itu Erza mulai rajin merawat diri. Mau ngapain ya kira-kira Erza? Mau ngapain ya kira-kira Erza dan Jana? Ada lagi satu hal luar biasa yang terjadi pada era masa depan tersebut, yaitu reinkarnasi Zeref dan Mepis yang kembali muncul sebagai karakter baru sebagai pegawai penerbit kecil dan seorang penulis. Zeref terlahir kembali dengan nama Alio, sedangkan Mepis terlahir dengan nama Mio. Apapun itu, Fairy Tail terlihat senang melihat kedua manusia abadi yang saat ini bisa bertemu kembali dan mendapatkan kebahagiaan mereka sendiri. Meskipun pertarungan terbesar Fairy Tail sudah selesai, tapi ternyata cerita masih berlanjut di mana kehidupan guild yang dulu mulai kembali seperti sedia kala, dan untuk misi selanjutnya kelompok Lucy, Natsu, Erza, Wendy, dan Grey akan melakukan quest 100 tahun. Dian! Gak kerasa kita udah masuk ke part terakhir pembahasan alur cerita anime Fairy Tail ya. Genap 75 part. Selama ini lebih dari 4 bulan kita sama-sama menonton pertualangan seru dari Natsu dan kawan-kawan. Nah, meskipun versi anime Fairy Tail ini udah tamat, sebenarnya manganya masih berlanjut ke Fairy Tail 100 Year Quest. Kalau nanti Fairy Tail 100 Year Quest sudah jadi anime, pasti Gnosis bakal bahas lagi untuk kalian. Jadi kita banyak-banyak doa aja ya, semoga quest 100 tahunnya Fairy Tail cepat dibikin versi animenya. Nah, sambil menunggu, Gnosis masih punya banyak banget stok anime-anime super yang gak kalah seru dari Fairy Tail. Jadi nantikan terus updatean pembahasan alur cerita anime lain dari Gnosis. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen di bawah anime apa yang kalian pengen kita bahas. Ini dari tadi sob. Kalau begitu pembahasan alur cerita anime Fairy Tail sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Rama di sini pamit.
Mata aja.